Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taghrannakumul hayatud dunya. Wa qala ta'ala i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tabakhurum bainakum wa takasurum bil amwali wal aulad. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Asy-Syifa Cigiringsi yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan umur, diberi kesehatan, juga kelapangan untuk dapat bertemu kembali di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selalu dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah pada pengajian kita malam ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bulan yang lalu, yaitu kita sedang membahas haqiqatuz zuhdi wasamaratuhu, tentang hakikat zuhud dan buah-buahnya. Nah, tema ini merupakan salah satu bagian dari tema yang kalau menurut Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin, beliau menyebut ada 3 macam ilmu secara garis besar yang harus dipelajari secara fardu ain. Artinya setiap muslim wajib mempelajarinya, ya, tidak boleh diwakilkan, tapi merupakan kewajiban kepada setiap individu. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu sirri. Al-Ghazali menyebut namanya ilmu sirri, ilmu rahasia, dan yang ketiga adalah ilmu syariat, terutama yang berhubungan dengan tuntutan ibadah secara praktis, ya, itu yang ketiga. Nah, mengenai ilmu tauhid, intinya kalau saya tangkap, atau saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali itu, dari mempelajari ilmu tauhid itu kita berharap, ya, menjadi seorang mukmin yang merasa bangga dan merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Al-Ghazali membahasakannya dengan ungkapan fa inna laka ilahun, karena sesungguhnya engkau mempunyai ilah,
Ilah itu artinya Tuhan yang wajib diibadahi dengan sebenar-benarnya. Itu la ilaha ghairuh. Jadi kita bangga karena kita punya ilah. Punya ilah, punya Tuhan yang diibadahi itu dengan beberapa sifat yang utama. Di antaranya karena dia itu aliman, maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu dibahasakan alimul ghaibi wasyahadah. Dia maha mengetahui semua makhluknya, semua perkara, ya, baik yang gaib maupun yang nampak. Kemudian kita juga berupaya untuk merasakan kehadiran ilah yang kita sembah itu karena dia qadiron, maha berkuasa, maha berkuasa, maha berkuasa atas segala sesuatu. Qadiron, qadiron, maha berkuasa. Maka kita sering mengucapkan doa yang paling sederhana, yaitu doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang ketiga yang hendaklah kita rasakan itu bahwa Rabb yang kita sembah itu adalah muridan, muridan, dan yang maha berkehendak. Yang jika kehendak Allah sudah ditampakkan, maka dia bisa menembus batas-batas ketentuan hukum kehidupan. Dan hukum kehidupan itu kata para ulama yang paling nampak terlihat oleh kita yaitu apa yang disebut namanya sunnatullah. Ya. Sunnatullah. Contoh sunnatullah itu secara umum setiap anak itu lahir melalui kedua orang tua, melalui ayah dan ibu. Nah, namun jika Allah berkehendak, maka ada anak yang terlahir tanpa ayah dan ibu. Siapa contohnya? Nabi Adam. Ada juga anak yang terlahir tanpa ayah. Tanpa ibu, maaf, tanpa ibu. Contohnya siapa? Siti Hawa. Kan Siti Hawa, maka katanya diambil dari bagian tertentu dari Nabi Adam. Ada juga anak yang terlahir tanpa ayah. Siapa? Nabi Isa. Oh, Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Karena itu Nabi Isa dalam akidah Islam itu disebutkan dalam Al-Quran, inna masala Isa indallah. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah kama sali Adam, seperti Nabi Adam. Khalaqahu min tinin, dia diciptakan dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Jadi ada satu kalimat yang menandai bahwa kehendak Allah itu berlaku, antara lain diungkapkan dengan kata kun fayakun. Nah, jadi lengkap sekali. Tuh, contohnya itu ada manusia yang lahir tanpa ayah dan ibu. Ada manusia yang lahir tanpa ibu. Ada manusia yang lahir tanpa ayah, tanpa bapak. Dan kita mah sudah jelas lahir melalui ayah dan lengkap. Oh ya. Nah, ini bagian dari muridan. Muridan.
Contoh muridan itu, sifat Allah muridan itu seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, yaitu ketika Nabi Ibrahim dibakar di api unggun yang besar, di mana secara sunnatullah setiap api itu pasti panas dan membakar. Tapi api yang dijadikan untuk membakar Nabi Ibrahim itu ternyata berubah sama sekali dari sifat sunnatullahnya. Nah, ketika Allah berfirman, ya naru kuni, sampai kata-katanya, hei api, jadilah engkau bardan, dingin, tiis, wassalaman ala Ibrahim. Satu, aliman. Yang kedua, qadiron. Yang ketiga, muridan. Yang keempat, hayyan. Hayyan. Bahwa ilah yang kita sembah itu bukan ilah berupa benda mati, bukan. Itu. Tapi ilah yang maha hidup. Maha hidup. Maha hidup. Bahkan hidupnya juga terdahulu. Nah, disebut namanya hayyan. Ya, hayyan. Maka ketika kita dituntun oleh Allah untuk bertawakal, menyandarkan harapan hidup kita, hendaklah kita bertawakal kepada Dat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Begitu kata Al-Quran. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada Dat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Itu. Nah, dijelaskan lebih lanjut, salah satu keistimewaan, keunggulan dari ayat kursi, ya, ayat kursi yang secara spiritual, secara ruhiyah itu adalah ayat yang paling unggul dalam kitab suci Al-Quran. Mengapa? Di antara rahasianya karena di dalam ayat kursi itu, selain ketika kita membaca ayat kursi itu, maka kita hakikatnya kita sedang mengucapkan asma Allah dengan kata gantinya tidak kurang dari 17 kali. Dari 17 kali. Dan di situ terdapat satu nama yang oleh para ulama disebut nama yang paling agung dari seluruh nama Allah. Yaitu apa? Asma'ullahil A'zam. Mana Asma'ullahil A'zam dalam ayat itu? Yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun lahu ma bis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Nah, al-hayyu, maka kedua asma itulah yang dijadikan sebagai nama untuk bertawassul, bahkan bukan bertawassul, tapi beristighosah. Kalau istighosah itu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa min azabika astajir. Al hayyu. Saya ulangi, satu aliman, yang kedua qadiran, yang ketiga muridan, yang keempat hayyan, yang kelima sami'an. Allah itu sami'an, maha mendengar. Setiap doa khususnya yang kita ucapkan, baik secara jahar maupun secara khafi, itu pasti doa kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak heran jika kemudian kita menutup setiap doa kita dengan ucapan Rabbana
taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Oh, as-sami, sami'an. Kemudian selain sami'an, Allah yang kita sembah itu adalah basirah, maha melihat, maha melihat. Yang dilihat oleh Allah bukan hanya sesuatu yang besar, bukannya sesuatu yang nampak dengan jelas, tapi bahkan suasana batin kita sekalipun itu dilihat oleh Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Nah, yang terakhir ya, satu aliman. Yang kedua qadiran, yang ketiga muridan, yang keempat hayyan, yang kelima sami'an, yang keenam basiran, dan yang terakhir adalah mutakalliman. Apa itu mutakalliman? Ternyata ilah Rabb yang kita sembah itu adalah zat yang suka berbicara dengan hambanya, berdialog dengan hambanya. Hanya mungkin karena kita terlalu kecil, ya, terlalu jauh, ya, maka daya tangkap kita untuk mendengarkan pembicaraan Allah itu sangat terbatas. Berbeda dengan para nabi, ya, dengan para nabi. Terutama yang diceritakan langsung dalam Al-Quran adalah pengalaman Nabi Musa alaihis. Beliau bahkan disebut namanya seorang nabi yang paling sering ngobrol. Wah, insyaallah ngobrol sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa itu takliman, dalam satu dialog, satu pembicaraan. Kita manusia biasa, setidaknya kita belajar untuk merasakan bahwa sesungguhnya Allah itu berbicara kepada kita minimal dalam dua situasi. Yang pertama ketika kita sedang sholat, yaitu pada saat ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat menyatakan bahwa ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ketika itu pula Allah berfirman, Hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Begitulah. Ar-Rahmanir Rahim, itu hambaku telah menyanjungku. Nah, sampai puncak dialognya itu terdapat pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu puncak dialog hamba dengan Rabb. Dan dari semua nama yang sangat ditonjolkan, harus kita rasakan kehadirannya dalam kehidupan kita, yaitu Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini sekilas ya review saja ya dari pelajaran sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ilmu sirri. Ilmu sirri itu yaitu ilmu syariat. Sama ilmu syariat, tapi lebih menata, apa istilahnya ya, lebih menuntun kita untuk menata suasana batin. Berhubungan dengan mental. Contoh seperti pertama disebutkan ilmu batin itu seperti khauf, roja, ya, khauf, roja,
termasuk inabah nanti hari terus didugikan tah sukses Jabir mah aya genep. Ada satu khauf, yang kedua roja, yang ketiga inabah, yang keempat mahabbah, yang kelima ta'zim, yang keenam adalah tawakal. Tapi Saur Al-Ghazali mah yang lebih menonjol terutama 3 atau 4. Satu tawakal, ilmu tawakal. Kemudian yang kedua sobat, lalu syukur, ridho, tafwid. Nah, dari sekian banyak ilmu batin yang jarang disentuh oleh para ulama, ya itu oleh para ulama. Tapi kemudian saya lihat dalam hadis arba'in ini termasuk ilmu batin yang sangat mendasar, yaitu yang disebut namanya haqiqatuz zuhdi wa samaratuhu, tentang ilmu zuhud. Ilmu zuhud. Nah, pada pertemuan lalu sudah disampaikan dengan merujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika datang seseorang kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amali, tunjukkan padaku terhadap sebuah amal, idza amiltuhu ahabbani Allah, yang apabila aku mengamalkannya niscaya Allah akan mencintaiku, wa ahabbani an-nasu, dan aku juga akan dicintai oleh manusia. Oh, eta pisan atuh nu dipikaoyo. Apa rahasianya ternyata kata Rasulullah? Izhad bid dunya. Zuhudlah engkau dalam urusan dunia. Yuhibbakallah. Niscaya Allah pasti mencintaimu. Wazhad bima indan nas, dan zuhudlah engkau pada apa yang ada pada manusia. Yuhibbakan nasu, niscaya manusia pasti akan mencintaimu. Setelah ditelaah agak panjang lebar, ya, ternyata makna zuhud itu sama sekali bukan berarti kita lari dari dunia, bukan berarti kita merasa tidak butuh terhadap dunia, bukan, ya. Tetapi hakikat zuhud itu ya akan saya ulangi dengan merujuk pada sebuah hadis, bahwa yang dimaksud dengan zuhud itu adalah laisaz zahadatu bidunya, bukanlah zuhud terhadap perkara dunia itu bitahrimil halali, dengan mengharamkan yang halal, wala idaatul mal, dan bukan pula dengan membuang-buang harta. Innamaz zahadatu bidunya, sesungguhnya zuhud terhadap perkara dunia itu antakuna bima biyadillah, ketika engkau dengan apa yang ada pada genggaman Allah, ausaku minka, engkau lebih yakin pada dirimu, bima biyadika, dengan apa yang ada pada genggaman tangan. Hartosna urang kedah langkung sikoh teh lebih yakin, kuat keyakinan kita bahwa apa yang ada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala itu lebih kita yakini dibandingkan dengan apa yang ada pada genggaman tangan kita sendiri. Itu hakikat zuhud itu. Nah, karenanya dijelaskan lebih lanjut ada 3 buahnya. Yang pertama yaitu tadi, ketika seorang hamba dia lebih merasa yakin dengan apa yang ada pada genggaman Allah,
dibandingkan dengan apa yang ada pada genggaman dirinya sendiri. Dan keyakinan yang demikian itu hanya tumbuh dari keyakinan yang sehat, ya. Keyakinan yang sehat. Dan sikohnya itu, kuatnya keyakinan tadi, ya, termasuk terhadap apa yang telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rejeki-rejeki yang Allah jaminkan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah pasti akan menjamin rezekinya. Ini salah satu ayat jaminan. Nah, tapi berulang kali saya jelaskan bahwa di sini ada sebuah kata kunci yang harus dipahami dengan benar. Jadi, yang dijamin rezeki oleh Allah itu adalah dabbah. Dabbah itu adalah makhluk yang sebahasa Sunda anu ngarayap. Walaupun geraknya kecil, ya. Walaupun geraknya kecil, tapi dia bergerak gitu. Tidak diam, ya. Itu tidak diam. Nah, itu disebutkan dabbah. Ya, dabbah. Itu kalau rombongan yang paling terlihat ini apa ngarayap, nah anu katingali malah cek abdi mah eta teh ditiru tah. Kareta api teh tiruan tina makhluk eta. Titinggi uninga titinggi. Ya, titinggi geuning ningali kareta api teh eta eta mun dititinggi raksasa. Ngarayap, nah itu dabbah. Jadi yang dijamin rezekinya oleh Allah itu dabbah. Yang kedua, buahnya itu bahwa ketika seorang hamba mendapatkan ujian berupa musibah, ya, berupa musibah, maka dia lebih berharap terhadap pahala dari musibah itu, ya, ketimbang kembalinya apa yang hilang dari dirinya, karena saking besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buahnya yang ketiga disebutkan bagi seorang yang zuhud dalam arti yang sebenarnya, maka baginya sama saja, ya, sama saja indal abdi, ya, ayyastawi indal abdi, sama saja bagi seorang hamba hamiduhu wadamuhu, apakah dia dipuji, apakah dia dicela, ya, itu tidak akan merubah sikap dalam kehidupannya. Dengan kata lain, dia akan menjadi seseorang yang tangguh dalam kehidupannya. Upami saur eta mah saur saha di pajeun teh wios disebatkeun nya da ina sanes zaman kampanye saur Pak Anies. Jadi jalmi anu juhud mah insyaallah dipuji tidak terbang. Nah, dicaci tidak tumbang katanya gitu. Karena dia begitu kuat, ya, kebergantungan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada sebuah doa yang sangat penting untuk kita jadikan perbendaharaan doa kita. Ini rupanya bagian dari doa zuhud. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tuhawwinu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqin
ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Kita pamihardosna ieu teh tak jadi sa saja urang sakedik ieu guar maknana eta doa. Allahumma qsim lana min khasyatika, ya Allah bagikan kepada kami sebahagian dari rasa takut kepadamu, yang dengan rasa khasyah itu dapat menjadi penghalang antara kami dengan perbuatan-perbuatan maksiat kami kepadamu. Si jantan benteng. Wa min ta'atika, dan bagikan kepada kami yaitu kekuatan untuk taat kepadamu yang dapat mengantarkan kami ke dalam surga. Wa minal yaqin, dan bagikan sebahagian dari keyakinan yang dengan keyakinan itu dapat menjadi ringan bagi kami dalam menghadapi musibah-musibah dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina, ya Allah berilah kami kesenangan dengan pendengaran kami, penglihatan kami, ya, bi asma'ina wa absarina wa quwwatina, dan kekuatan-kekuatan kami. Kami sebut bahasa Sunda menyuhunkeun ka Allah supados urang dipasihan tiis ceuli herang panon. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, dan kekuatan kami yang Engkau hidupkan kami dengan kekuatan itu. Waj'al wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna, dan jadikan itu sebagai sesuatu yang diwariskan kepada generasi sesudah warisannya. Waj'al sa'rana ala man zalamana, dan jadikanlah kebaikan bagi kami atas orang yang mendolimi kami. Wala taj'al musibatana, jangan engkau jadikan, jangan kau timpakan musibah kepada kami dalam urusan agama kami. Artinya apa? Ketika kita ditimpa musibah berupa ujian dunia, gak apa-apa asal kami diberikan keringanan. Tapi kita berlindung kepada Allah agar jangan sampai kita ditimpa ujian agama, musibah agama. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina, dan jangan engkau jadikan dunia sebagai sesuatu yang terpenting dalam hidup kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia sebagai akhir dari pencarian ilmu kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarham, dan jangan engkau biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak sayang kepada kami. Ini doa yang langsung diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di penghujung akhir tahun ini
Ini menjadi sebuah refleksi bagi kita sekalian. Semoga kita diberikan diberikan kebaikan, kemaslahatan dunia dan akhirat ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.